Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke. Siang, Pak. Oke, baik ya. Sorry ya, tadi ada kendala teknis saya lihat di LMS. Jadi saya harus menggabungkan dua kelas jadi satu terlebih dahulu. Karena di LMS mata kuliahnya dipisahkan. Sedangkan ini kelas gabungan gitu maksudnya. Jadi saya gabungan ulang tadi. Nah, itu kondisinya. Baik. Sebentar. Jadi di pertemuan awal ini mungkin saya juga belum tahu nih kondisinya kalian itu semester berapa, baru kelasnya di KA, apa namanya? Saya juga belum pernah masuk ya kondisinya ya, kelas di KA. Kayaknya belum pernah masuk. Ini muka-muka baru semua sama saya ini. Iya, muka baru semua. Belum pernah nampak karena belum pernah mau masuk mungkin di kelas kalian. Kalau saya memang spesialis semester atas. Dari 5, 6, 7, 8 saya semester atas. Di semester bawah saya tidak mengajar. Makanya saya lihat kok awam saya, asing. Baik, sebelumnya mungkin sudah ada yang kenal, tetapi secara sekilas saja saya butuh perkenalan, itu maksudnya. Sekilas saja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya. Saya di sini nama saya Ahmad Fauzi ya. Saya di Prodi TI. Saya ketua Prodi TI di Teknik Informatika ya, S1. Di sini saya tinggal di Binjai ya. Di Binjai itu di Binjai Selatan. Di daerah Simpang Keramat. Mungkin ada yang satu kampung sama saya. Simpang Keramat. Baik. Baik, untuk selanjutnya giliran kalian ya. Giliran kalian nanti silakan sebutkan nama NPM semester dan tinggal di mana. Sekali lagi, nama NPM semester tinggal di mana. Ada 4 pertanyaan ya. Nama, NPM, semester, dan tinggal di mana. Oke, sekali lagi itu. Nah, tahap selanjutnya silakan kalian gunakan fitur raise hand semuanya. Silakan. Mana ini? Kok nggak ada yang on ya kameranya ya? Apakah punya saya sendiri yang on ya? Atau jaringan? Jaringan Bapak mungkin. Jaringan ya? Nah, inilah kira-kira tampilan di tempat saya. Oh gitu. Baik. Nah, itu saya kirim di grup itu tampilan punya saya. Makanya apakah jaringan saya? Kalian memang sudah ya. Silakan gunakan fitur raise hand keseluruhan. Silakan ya, gunakan fitur raise hand. Semuanya. Supaya tahu dulu di Gmeet seperti apa. Sebelumnya sudah gunakan Gmeet ya? Gimana? Masih ada yang belum? Silakan gunakan fitur raise hand yang ada di Gmeet. Masih belum semua? Masih belum semua ya? Oke. Si Rizky Bangun, Elit Sitepu, sama Fatlah Hayati. Ini apakah tidak on orangnya? Si Rizky bagaimana Rizky? Sama si Fatlah Hayati. Ini Jenny kecampak nih jaringannya. Oke baik, jadi gini ya. Jadi gini, ini kan sudah raise hand semuanya. Yang belum saya abaikan.
Yang belum saya apakan sudah saya panggil tapi tidak ada respon. Jadi nanti saya akan panggil satu persatu. Dari yang pertama resen dari siapa? Nanti kalian sebutkan misalkan nama, NPM, semester, dan tempat tinggalnya di mana. Nah, itu terpenting. Itu aja. Sekali lagi, nama, NPM, semester, dan tempat tinggalnya di mana. Baik, saya mulai dari Muhammad Iqbal Hakim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Hakim. NPM 1931 1020. Tinggal saya di Binjai, Pak, di Kampung Nangka. Oh, di belakang saya, Kampung Nangka ya. Oke. Kampung Nangka dekat Baik. Agustus Kopano. Oh, di sana. Oke, baik. Yang selesai memperkenalkan, silakan diklik raise hand-nya. Dihilangkan raise hand-nya. Itu ya. Oke, baik. Selanjutnya saya panggil si Bella Putri Rahayu. Bella Putri Rahayu, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Bella Putri Rahayu, semester 6, Mhm. Prodi MI. NPM saya 1931-1004. Saya tinggal di Dusun 2, Desa Bekulap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Oke. Selesai ya. Baik. Oke, silakan diturunkan. Resenya selanjutnya ada si Rica Salsabila. Nama saya Rica Salsabila, NPM 19311014, semester 6. Mhm. Saya tinggal di Kebun Lada. Pun ada ya. Oke, baik. Selanjutnya si Rahul Syafitra Sinaga. Nama saya Rahul Syafitra Sinaga, Prodi MI semester 6, NPM 19311011, tinggal di Perjuangan dekat Sekolah Anas. Oke. Selanjutnya ada si Devi Aryani. Silakan Devi. Perkenalkan nama saya Devi Aryani, NPM 2321004. Saya semester 4, saya tinggal di Tanah Seribu. Oke, Tanah Seribu. Oke, selanjutnya si Alvina. Perkenalkan Alvina. Ina Octavia, NPM 2321008, semester 4. Alamat Jalan Jawa, Kampung Damai, Pak. Kampung Damai. Oke, baik. Selanjutnya si Lili Purwasih. Perkenalkan nama saya Lili Purwasari, NPM 2321012. Prodi saya Purwasari ya. semester 4. Alamat saya di Sundai. Oh, oke. Salah baca saya tadi ya. Si Devi Aryani silakan diturunkan apanya? Respennya. Devi Aryani tadi sudah kan, sekarang Dinda. Dinda Indriani. Perkenalkan, nama saya Dinda Indriani, NPM 2032109, semester 4. Alamat saya Jalan Tengku Amir Hamzah, Desa Sambirejo. Sambirejo ya. Oke, baik. Selanjutnya ada si Rina. Perkenalkan, nama saya Rina Margareta Borisyombing, NPM 2032102, Prodi KA semester 4, alamat rumah saya Jalan Kungku Kongsi, kilometer 13,5, Pak. Oke, baik. Selanjutnya ada si Intan. Perkenalkan, nama saya Intan Maili, NPM 2032106, semester 4, tinggal di Cintadapat, Dusun Kantil. Oke, dapat. Selanjutnya ada Sri Ayu, si Sri Ayu ya. Sri Ayu, sorry. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Andani, NPM 2032110, semester 4, alamat Kuala. Kuala ya. Oke, baik.
Selanjutnya ada Ewi Kinasari. Perkenalkan, nama saya Elina Sari, NPM 20321007, semester 4, alamat Bahoro. Bahurok, jauh ya. Baik. Si Jenia. Silakan. Perkenalkan, nama saya Jenia Perbina Bersembiring, NPM 19311008, semester 6, alamat Kuala. Malah. Oke. Selanjutnya ada si Tiara. Tiara? Bentar. Suaranya belum ada. Silakan Tiara. Mana Tiara? Kok nggak ada suaranya ya? Apakah jaringan saya? Oke, skip si Elit, silakan. Elit si Tepu. Perkenalkan, nama saya Elit Tepu, Prodi MI semester 6, alamat Raja Tengah Kuala, Pak. Kuala ya. Oke, selanjutnya ada dia. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Ayu, NPM 20321005, alamat Jalan Pasar 7, Bandar Meriah, Namukur Utara. Namukur ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya ada Siska ya. Siska. Perkenalkan, nama saya Siska Aryani Gultom, semester 6, NPM 19311016, alamat Pangkalan Berandan. Oh, Pangkalan Berandan. Oke, selanjutnya ada Fatlah Hayati, silakan. Perkenalkan, nama saya Fadla Hayati, NPM 20321003, Prodi KA semester 4, alamat rumah Jalan Jambi, Rambung Barat, Kota Binjai. Oke, Rambung ya. Iya. Oke, baik. Si Tiara tadi belum ada suaranya. Si Tiara. Iya, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tiara Berubangun, NPM 20321011, dari Prodi KA, alamat saya Tanjung Kriahan, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Silakan si Jenny Febrian. Perkenalkan, nama saya Jenny Febrian Rawi, NPM 19311001, alamat Jalan Gunung Semeru Blok 2, semester 6. Oke, baik. Ada yang belum saya panggil? Saya, Pak. Siapa? Rizky. Silakan Rizky bangun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rizky Bangun, Prodi MI semester 6. Saya tinggal di Braharang, Binjai Barat, Pak. Silakan, putus-putus jadi apa suaranya? Halo. Silakan udah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rizky Bangun. Saya Prodi MI semester 6, tinggal di Braharang, Binjai Barat, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang belum saya panggil? Silakan, ada lagi yang belum panggil atau sudah semua? Sudah semua ya? Oke, baik. Saya akan akhiri perkenalan kita sampai di sini. Perkenalannya ya, kita akan masuk ke sesi materinya. Baik, sebentar. Oke ya. Saya akan coba mulai share screen di sini kondisinya. Share screen. Nah, sebentar masih MIKA. Saya coba akan share screen terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa langsung tampil.
proses, sabar ya. Oke, baik. Apakah sudah ketampil ini ke kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, tadi ini yang saya pakai, memang sudah saya buat kelas tapi dalam satu grup. Ya, artinya ini kan gabungan, kelas gabungan, makanya dibuat dalam satu grup. Memang ada satu kelas lagi, nah itu nggak saya gunakan. Karena memang karena satu grup, kenapa nggak jadi satu itu maksudnya. Tapi yang di sistem satu-satu dibuat. Makanya kita gunakan yang ini ya, untuk kedepannya ya. Nampak ini kan, yang saya bold ini. Nanti kalau misalkan ada masalah atau yang belum masuk ke dalam sistem, silahkan dikabari aja saya supaya saya bantu untuk inputkan ke sistem. Baik, ini ada saya sedikit saya jelaskan ya. Sedikit saya jelaskan. Nah, ini ada diskusi kelas. Ada diskusi kelas di sini terserah. Nanti kalau misalkan saya jelaskan ada topik yang kurang paham, diupload di sini juga boleh. Nah, nanti teman-temannya menjawab juga boleh. Oh, ini apa tadi ya yang dijelaskan ya misalkan. Boleh, ini 24 jam. Saya open ya, nggak ada batas. Baru ada kehadiran. Kehadiran nanti kalian silahkan di sini absensinya. Absennya di sini. Jadi silakan di absen. Nanti ini saya cek pasti satu persatu. Nah, ini kan nampak ini KA, nah, udah pada masuk. Ya, MI juga sudah ada yang. Nah, ini tampil mudah-mudahan ke kalian. Oke, baik. Itu untuk kelas absensinya. Baru selanjutnya ada bentar. Lambat jaringannya. Baik. Nah, ini ada RPS, rencana pembelajaran semester. Baru ada kontrak kuliah dan ada modul praktikum. Jadi di sini sudah lengkap ya, saya upload. Nah, di sini sudah lengkap saya upload. Mudah-mudahan tampil ini ke kalian ya. Tampil ya? Tampil tidak? Tampil, Pak. Tampil ya? Baik, jadi ini kalian nanti bisa baca satu persatu. Ini boleh bisa di-download. Misalkan apa? RPS. Nanti klik aja di sini kalau mau mendownload. Nah, ini RPS untuk D3 mau S1 sama. D3 S1 sama. Nah, ini misalkannya saya contohkan. Nah, kita mau melihat namanya RPS itu rencana pembelajaran per semester ya. Nah, rencana belajar semester. Rencananya kita apa yang kita pelajari sampai nanti akhir semester ya? Ya ini. Inilah. Nah, ini ada RPS namanya. Jaringan komputer mata kuliahnya, ada pengesahan, baru ada daftar isi, baru ada lagi ini yang membuat siapa. Sorry, ini belum saya ganti ya. Ini belum saya ganti. Apa-apa nanti saya akan upgrade. Oke. Sampai nanti apa materinya yang kita akan bahas. Nah, inilah materinya. Mulai dari materi pokok ini. Pengenalan jaringan, AP protokol, model IC, ada physical layer, data link layer, LAN, network layer, UTS, baru ada IP address, versi perbedaan IP versi 4 dan versi 6, subnetting IP address, routing, ada session, sampailah nanti UAS. Nah, ini. Secara detailnya, ini tim teachingnya yang mengajar di sini saya dengan Pak Husnul. Baru secara detailnya seperti ini dibuat. Jadi inilah pertemuan pertama. Ada kontrak kuliah dan materi inti apa yang kita pelajari nanti. Nah, ini ada kemampuan yang akan diharapkan minimal mahasiswa nanti ya tahulah apa sih itu jaringan, manfaatnya apa, dan kira-kira jenisnya apa saja jaringan itu modelnya. Nah, sampailah nanti, nggak semua ya saya bacakan, sampailah nanti di pertemuan ke 16. 16 UAS, sorry 15. Yaitu terkait tentang keamanan jaringan komputer. Ada yang diharapkan seperti apa, sampai ada tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya ini ya praktek, ya teori ya ini. Ini yang harus dikerjakan.
Nah, itu baik ya, itu terkait tentang RPS. Silahkan nanti dibaca-baca di dalamnya juga boleh. Nah, ini ada kontrak kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah ini kondisinya, nah, oke, kondisinya ya, namanya kontrak kuliah ya, umum. Saya buatkan untuk D3 dan S1, jadi sama saya buat. Nah ini nama mata kuliah, baru ada kode mata kuliah, semesternya, D3 atau S1 sama, baru saya sendiri sebagai dosen pengampu, NIDN, baru ada email aktif saya ini, dan ada nomor kontak. Nomor kontak sudah ada di grup ya. Jadi kalau ada perubahan kita nanti coba kondisikan di sini. Komunikasikan. Ada profil ya, profil lulusan, saya skip saja, nanti kalian baca-baca sendiri. Nah, kesepakatannya ini. Nah, ini kesepakatan. Usahakan ketika nanti saya sudah menginformasikan kita masuk jam misalkan 12 misalkan ya. Kondisikan 10 menit sebelumnya, bukan sebelumnya, paling lama 10 menit harus kalian sudah join. 10 menit harus sudah join. Kalau ada urusan gimana Pak? Nah, kalau ada urusan silahkan masuk ke poin 2. Jika lewat 10 menit harus ada konfirmasi dengan komting atau dosen. Jadi komting dosen ini saya ganti dengan grup. Silakan konfirmasi di grup. Ya. Nah, ini kan jika lewat artinya yang terlambat. Saya kasih 5 kali kesempatan. Jadi beda ya, terlambat sama sebelum belajar konfirmasi, beda. Kalau telat berarti kan sudah telat masuk baru konfirmasi. Berarti saya kasih 5 kali. Jadi takut saya telat terus kalian itu maksudnya. 5 kalilah kesempatan untuk permisi selama 16 kali. Tapi Pak, kalau umpamanya permisinya sebelum perkuliahan dimulai gimana? Itu bagus, itu tidak ada batasnya. Yang penting ada konfirmasi. Oke ya. Baik, selanjutnya ada pakaian, berkera. Ini nanti untuk tatap muka ya, tatap muka, alma mater. Kalau jika umpamanya kaos oblong saya keluarkan. Baru selanjutnya ada nilai disesuaikan dengan kehadiran. Ini wajib ya, kehadiran wajib. Kayak manapun ceritanya, Pak, kemarin saya ikut Zoom atau Gmail terus loh. Cuman saya lupa absen, itu resiko kalian. Saya tidak menanggung, itu resiko kalian. Silahkan di absensi dibuat. Itu aja. Itu resiko ya, kalau umpamanya lupa. Nah, kalau lupa itu resiko dan saya tidak menanggung jawabi karena itu kesalahan kalian itu maksudnya. Harus memakai harus on cam, diusahakan harus on kamera ya, karena apa? Saya menjelaskan tetapi ketika saya menjelaskan saya off kamera kan nggak enak kalian kan? Pasti kalian laporkan. Ini Bapak ini menjelaskannya nggak pernah pun on kamera. Sama halnya saya menjelaskan kalian off kamera. Tapi diusahakan on kamera kecuali memang ada di jalan misalkan atau ada kegiatan yang mendesak misalkan baru di off kan juga boleh. Harus memakai sepatu ini untuk tatap muka. Kalau pakai sandal saya keluarkan. Baru membawa UTS ketika UTS membawa KRS ya. Ini umum ya. Ini umum setiap kalau ada ujian pasti membawa KRS yang udah ditandatangani prodi. Jika ada sakit misalkan seminggu silakan diurus surat sakitnya. Tetapi kalau sehari 2 hari silakan konfirmasi saja. Silahkan konfirmasi saja di di grup aja, di grup supaya nanti bisa dibuatkan izin itu maksudnya. Itu dia. Nah, itu coba kondisinya seperti itu. Sebentar ya. Loh. Rambut. Belum direspon. Belum, mungkin lagi makan siang mereka. Ya, nanti saya akan. Oke. Wes, lanjut dulu ini lagi apa juga? Lanjut. Yo, siap. Assalamualaikum. Oke, itu ya. Nah, itu kira-kira gambaran dari kontrak kuliah. Baru ingat kalau umpamanya lebih 3 hari ataupun seminggu sakit, silakan dibuat surat sakitnya. Kalau masih 2 hari, 3 hari, silakan konfirmasi ke grup aja supaya dianggap izin lah itu maksudnya. Baru pembelajaran akan dimulai, harus kondisif, tidak ribut dan saling menghargai di sini kondisinya satu sama lain. Nah, ini sebenarnya akan ditandatangani di bawahnya
oleh siapa? Oleh Komting, Komisaris Perwakilan. Ini sorry belum saya ganti ya, ini belum saya ganti. Nah, ini saya sendiri. Baik, itulah kira-kira gambaran kontrak kuliahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita akan masuk di, atau sebelumnya adakah pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk SPS nanti kita kurang jelas suaranya. Untuk SPS praktikumnya, ujian praktikumnya itu gimana? Saya kok nggak jelas ya? Apakah di tempat saya aja? UTS, Pak. Untuk praktikum tidak ada UTS dan UAS. Jadi untuk praktikum sebenarnya nanti saya akan jelaskan di kelas praktikum saja. Nanti kan ada praktikum walaupun sejenak, itu saya akan menjelaskan tidak ada UTS dan UAS, tetapi penilaiannya per hari atau per project atau per pertemuan. Nah, itu. Jadi kalau nggak ngirim tugas misalkan yang sudah disepakati, saya kasih 0 nilainya. Tidak ada toleransi karena sudah ada modulnya. Modul sudah saya upload di LMS juga. Semua lengkap itu di LMS tadi ya. Lengkap semuanya. Oke, ada yang lain barangkali? Pak, kalau itu lebih dari 10 menit masuk, tidak Bapak izinkan ya, Pak? Boleh. Tapi harus ada konfirmasi. Tapi kalau telat, jika telat itu saya kasih toleransi 5 kali. Jika telat konfirmasinya 5 kali. Tapi kalau umpamanya konfirmasinya sebelum masuk kuliah, tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Silakan, itu maksudnya. Oke, baik. Ada yang lain barangkali? Sebelum dilanjut ke materi pokok. Kita sampai jam berapa ya? Kita sampai jam 2. Oh iya ya, oke. Berarti saya lanjut aja ya. Waktunya nggak dapat aku saya. Ini belum masuk materi pokok nih. Baik, sebentar. Saya akan coba bantu ke langsung materi pokok ya. Oke. Karena 1 jam lagi nih, udah mau habis waktunya. Sudah tampil belum? Gimana? Sudah tampil? Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah tampil, saya coba akan menjelaskan ya. Nah, baik. Inilah materi kita hari ini. Materi pokoknya yaitu masih di pengantar jaringan. Jadi pengantar jaringan komputer ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya model pembelajaran kita ini sharing discussion ya. Sharing discussion ini saya tidak membatasi, tidak membatasi kalian. Saya harapkan kalian tidak diem aja gitu sharing discussion itu. Kita sharing, tidak ada salah, tidak ada kata-kata salah. Kalau umpamanya benar atau salah itu tidak diutamakan, tetapi apa? Kalau salah pasti akan saya benarkan. Kalau benar nanti mungkin saya akan maksimalkan. Itu dia ya. Sekali lagi, metode pembelajaran kita adalah sharing discussion. Tidak saya aja yang menjelaskan, kalian diem. Baik, itu dia. Baik, ini ya. Saya akan mencoba menggunakan pulpen saya untuk menjelaskan. Oke, baik. Ini jaringan komputer. Jadi yang dikatakan jaringan, namanya juga jaringan ya. Semua akses akan bisa digunakan. Jadi semua akses yang namanya jaringan itu bisa digunakan. Misalkan akses apa? Misalkan kita memanfaatkan jaringan menggunakan aplikasi WA. Ya, semua dapat digunakan WA. Kemana? Ke luar negeri bisa. Ke lokal, Stabat bisa. Baru ke kampus lain juga bisa. Ke Yogyakarta, lain pulau juga bisa. Artinya tidak ada batasan di situ. Nah, tapi bukan itu pada intinya pengertian bukan itu. Tapi hanya sekedar tambahan umum aja tadi. Umum. Nah, inilah kira-kira pengertian jaringan itu gambarannya. Nah, saya pakai merah aja kali ya.
ini kan ada gambar dunia. Dunia ini artinya global. Nah, ini artinya global. Nah, sudah ada global dunia, di sini ada komputer. Nah, ini komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nampak ya merah? Kuning? Nah, anggap aja komputer ini adalah negara. Misalkan di sini apa? Indo, nggak nampak juga merah. Indonesia misalkan, Indo di sini. Baru ada Amerika, Rusia, Ukraina lagi berantem lagi war ya. Ukraina, baru ada Stabat misalkan, ada Binjai, baru ada mana lagi Medan misalkan. Nah, jadi semua negara ini misalkan ini dapat dihubungkan secara global. Nah, dapat berkomunikasi data, mengirim data. Nah, secara global. Padahal di sini luasnya tidak terbatas. Luasnya kan tidak terbatas ini. Ya, Amerika, Indonesia, berapa jaraknya? Siapa yang menghitung? Saya nggak mau. Nah, itu contohnya. Nah, itu kondisinya. Artinya apa? Jadi jaringan ini sebenarnya hubungan antara perangkat satu ataupun komputer satu ke komputer lain. Untuk apa? Nah, untuk berkomunikasi data. Secara apa? Secara global, secara menyeluruh, luas jaraknya. Nah, inilah contoh background itu maksudnya. Sebelumnya tampil coretan saya. Tampil, Pak. Nah, baik, mudah-mudahan bisa membantu ya. Pakai pulpen supaya lebih enak. Baik, itu sebagai pengantar. Jadi itulah maksudnya di jaringan komputer itu. Ini backgroundnya adalah global. Global ini luasnya tak terbatas. Baru komputer-komputer ini saya ibaratkan ini negara. Nah, ini jadi hubungan mana antar komputer ataupun antar perangkat. Nah, yang terkoneksi internet atau yang terkoneksi jaringan untuk saling berkomunikasi data secara global atau secara luas. Itu maksudnya ya. Nah, itu maksudnya. Nah, coba ini apa yang kalian nampak di situ? Slide berikutnya. Apa yang kalian tampil di situ? Apa yang tampil? Mana tadi? Ada yang tampil di situ? Di slide kedua? Gambar komputer sama dunia, Pak. Belum. Iya ya. Nah, jadi ini akses. Ini ada dunia. Baru ini ada komputer. Komputer, baru di sini ada connection. Connection ini ada LAN. LAN ini bisa untuk lokal area network. Area network di sini. Jadi ini bisa digunakan untuk networking ataupun komunikasi secara lokal maupun siapa? Boleh. Ntar ya. Nah itu ya. Sorry, ada kendala tadi. Jadi di sini kondisinya. Jadi ini tadi saya ingin menjelaskan itu tadi sebenarnya. Jaringan itu apa? Nah nih. Jaringan itu apa? Jaringan apa sih misalkan? Itu tadi. Dari background tadi sudah dapat ya. Nah, dari background tadi yang sudah saya jelaskan, sudah nampak di situ kondisinya. Nah, sudah nampaklah di sini kondisinya. Nah, jadi kondisinya inilah kira-kira. Tadi apa katanya? Apa? Kalau melihat dari background tadi apa pengertiannya? Apa pengertiannya? Ada yang tahu tadi? Yang saya jelaskan tadi, nengok gambar itu aja. Apa pengertiannya? Gambar komputer ya, Pak, sama dunia. Enggak, iya yang ini. Tadi apa kira-kira? Ada yang bisa menyimpulkan tadi? Apa yang sudah saya jelaskan tadi? Apa pengertian jaringan dari sini? Silakan. Penghubungan antar komputer. Oke, boleh. Ada yang lain? Coba silakan. Menghubungkan komputer ke komputer lain, Pak.
Oke, ada yang mungkin lebih apa ya, maksimal lagi? Menghubungkan jaringan satu ke jaringan luar, Pak. Jaringan dari satu negara ke jaringan negara lain. Boleh, itu juga boleh. Mungkin ada yang punya pendapat lain lagi? Memang intinya adalah hubungan ya, hubungan. Semua ada hubungannya tadi memang betul. Jadi di sini adalah hubungan sebenarnya. Hubungan. Hubungan apa? Antara, saya nggak nyebutkan komputer sebenarnya, tapi perangkat ya. Karena networking itu pun jaringan itu bisa diakses di komputer, di handphone juga bisa, di laptop juga boleh. Jadi kalau perangkat kan bisa multi gitu maksudnya. Antara, nah perangkat misalkan satu dengan perangkat lain. Perangkat lain secara luas. Luas ini apa maksudnya? Luas itu tadi global tadi, mendunia. Nah, global untuk apa? Untuk komunikasi data atau bertukar data. Itu ya. Itulah kira-kira gambarannya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Bisa. Jadi sengaja ini saya buat slide kosong untuk apa? Untuk menjelaskan. Itu ya. Untung aja ini ada saya bisa menggunakan pulpen saya. Jadi enak saya bisa menjelaskan. Pakai Zoom pun kondisinya seperti ini atau Gmeet. Jadi sama dengan tatap muka kita kan. Bisa dijelaskan maksudnya. Nah, itu ya, itu contohnya. Itulah kira-kira pengertiannya. Dari gambar tadi muncullah pengertian jaringan. Inilah tadi yang barusan saya jelaskan. Baik, saya akan lanjutkan tidak berlama-lama. Kalau secara umum, ini umum aja ya, secara umum gampang ya, gampang. Pengertian jaringan adalah sebuah kumpulan komputer, printer, perangkat lain yang terhubung dalam satu kesatuan. Umum, ini yang sederhana. Ini juga boleh ya, ini juga boleh dikatakan jaringan. Tapi yang sederhana, jadi satu komputer atau laptop satu ke laptop satu itu juga jaringan juga. Namanya jaringan peer-to-peer, itu dia. Itu dia. Atau boleh dibilang seperti ini. Jaringan komputer adalah misalkan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Misalkan, ya telekomunikasi, tele itu jauh ya, artinya jaringan jarak jauh. Misalkan yang menggunakan apa? Yang menggunakan telepon. Nah, itu juga boleh, itu juga telepon lagi komunikasi itu bertukar itu data itu. Nah, bertukar informasi. Nah, antar komputer, nah misalkan saling berkomunikasi atau bertukar data. Jadi dua-duanya ini juga jaringan, pengertian jaringan. Makanya pengertian jaringan itu sangat banyak. Selain dari ini yang sederhana umum, ini umum, tetapi dari buku-buku lain ataupun jurnal lain juga ada gitu. Artinya banyak pengertiannya gitu. Makanya tadi di slide awal tadi saya memang menggali kalian supaya dapatlah pengertiannya sendiri. Nah itu dia. Baik, nah selanjutnya saya akan model. Model ini seperti hampir kayak jenis ya. Model bentuk lah itu maksudnya. Modelnya, jenisnya, bentuknya, nah itu dia. Baik. Nah, pada jaringan itu sebenarnya ada beberapa model, yaitu yang pertama adalah jaringan komputer itu sendiri, baru ada yang namanya sistem terdistribusi. Perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya kalau di jaringan komputer, nah ini ada server, ada hub, baru ada klien 1, 2, 3, 4, 5, 6 klien ya. Klien itu yang terkoneksi, yang menggunakan jaringan. Jadi artinya terdiri dari perangkat server, hub, baru ada kliennya. Inilah secara apa? Fokus kerancangan. Fokus rancangan. Nah, fokus rancangan. Itu dia. Itu ya. Nah, tapi kalau sistem terdistribusi gimana? Nah, kalau di sistem terdistribusi, misalkan ini dosen. Ini mahasiswa. Baru ini server.
ketika dosen menginputkan nilai, input nilai misalkan. Nanti nilai ini akan masuk ke sistem. Nah, sistem ini akan mendistribusikan secara langsung kemana? Ke akun siswa atau database siswa. Baru nanti juga di server juga masuk otomatis. Jadi kalau di sini fokusnya ke data. Nah, itu maksudnya. Nilai kan data. Nah, bertukar data itu maksudnya. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Masih bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, itu gambarannya ya, model ataupun jenis ataupun bentuknya. Contohnya. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat ini manfaat kalau di perusahaan ya, perusahaan atau organisasi. Intinya mana? Intinya adalah contohnya yang paling penting adalah sharing resource. Sharing resource. Sharing resource itu gimana maksudnya? Misalkan ada klien 1, 2, 3, 4, 5, tetapi printernya 1. Nah, yang ada di server printernya. Boleh, nanti ketika kita setting dengan jaringan, jadi 1 ini semua klien bisa nge-print kemari. Nah, bisa nge-print ke sini, printer. Bukan itu aja, tetapi apa? Bisa untuk berkomunikasi. Klien 1 komunikasian ke 5, klien ke-4, klien 1 ke 3, ataupun yang lainnya, atau ke server. Nah, itu juga termasuk di reliabilitas tinggi. Reliabilitas apa ya? Reliabilitas tinggi ini dia untuk komunikasi bisa. Nah, itu seperti itu. Nah, terus menghemat biaya untuk printer tadi ya contohnya ya. Jadi tidak harus satu-satu komputer ada printernya. Baru kemampuan kinerja dapat meningkat gara-gara itu tadi kan. Bisa digunakan secara online bersamaan. Nah, itu dia. Baru untuk media komunikasi. Nih yang saya katakan tadi. Tiap kliennya juga bisa berkomunikasi. Nah, itu secara umum tapi dalam perusahaan ya atau organisasi. Contohnya. Baru sekarang untuk secara umum tetapi ya untuk yang tidak berorganisasi, secara umum keseharian maksudnya. Bisa untuk mencari akses informasi, berita-berita, download, berbisnis online. Nah, itu juga bisa, itu manfaatnya secara umum. Baru kalau untuk komunikasi bisa menggunakan email, Zoom, video, Gmail, nah itu misalkan WA. Kalau untuk hiburan, misalkan bisa menggunakan game online, nah menggunakan internet atau LAN. Tetapi itu manfaatnya. Jenisnya sudah ada tadi kan. Nah, ini manfaatnya. Nah, sekarang kekurangannya. Kekurangannya kalau baru pertama kali membangun, pasti memerlukan apa? Biaya yang besar. Servernya lagi belum, kabelnya lagi, butuh komputer berapa lagi. Nah, jadi lebih besar kan kalau baru pertama kali. Jadi tidak sedikit biayanya, luar biasa. Nah, itu kekurangannya. Baru untuk keamanannya ya, keamanan juga. Kenapa? Ketika ini yang kedua keamanan. Ketika nanti misalkan ada komputer 1 mengirimkan ke komputer 2, ini 1, 2, atau pengirim. Nah, pengirim di sini penerima misalkan. Nah, ketika mengirimkan data di sini, belum tentu data ini oke. Takutnya ada virusnya. Ketika dikirim ada virusnya, ya udah. Jadi komputer ini juga akan kena virus. Jadi dua-duanya kena virus. Jadi harus hati-hati. Nah, itu ya. Ketika bertukar informasi atau data. Rentan. Nah, ini juga nih. Nah, ini juga kemungkinan besar juga tentu terjadi masalah yang lain gitu. Selain dari virus tadi, yang lainnya kan namanya juga terkoneksi internet ya. Setiap hari terkoneksi internet. Kalau tidak pandai pengamanannya, pasti rentan terhadap masalah itu maksudnya. Baru tidak bebas. Ya tidak bebas karena apa? Itu tadi on internet, network. Tiap hari terkoneksi internet. Jadi kalau nggak hati-hati, virus semuanya akan masuk. Data berarti tidak aman. Nah, itu dia. Baru selanjutnya apa? Selanjutnya contoh rancangannya. Contoh rancangannya. Contoh rancangan, ini contoh di misalkan di kampus kita ya. Nah, lantai 1, ini apa? Nah, ini ada gedung keuangan, kasir, nah seperti itu. Lalu ada lagi apa? Di gedung 1 misalkan ada promosi, bagian promosi, pemasaran. Nah itu dia. Baru
lantai 2 ada apa? Nah, misalkan ya lab tadi, pendidikan kan lab 1, lab 2, lab 3 misalkan. Sama lantai 3 untuk misalkan ruang diskusi ataupun ruang pembelajaran teori misalkan seperti itu. Semua bisa digunakan untuk akses internet. Nah, kita sebenarnya sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Nah, itu ya, itulah kira-kira materi kita hari ini secara teoretik. Nah, silakan yang ingin ditanyakan terkait tentang ini masih pengantar ya, pengantar jadi tidak terlalu mendalam tetapi ini dibutuhkan paling tidak pengertian jaringan kalian tahu, manfaatnya juga tahu dan jenisnya salah satunya juga tahu jenis komputer atau model komputer apa jaringan baru manfaatnya dan kekurangannya kalian paham gitu maksudnya. Nah kan? Apakah gimana? Cukup dipahami atau kurang? Gimana? Cukup bisa dipahami atau saya terlalu cepat? Nanti kalau terlalu cepat, kalau masalah nanti videonya saya akan uploadkan di LMS. Videonya saya akan uploadkan ulang di LMS. Silahkan dikomentari ada yang akan kita diskusikan atau cukup kira-kira? Cukup, Pak. Cukup jelas tidak? Saya jelaskan tadi. Jelas, Pak. Ya, masih karena masih pengantar di awal mungkin ya mudah-mudahan itu masih bisa kalian mengerti lah gitu. Apalagi saya maksimalkan pembelajarannya kita menggunakan memanfaatkan apa namanya pointer ataupun pulpen ya. Jadi lebih enak. Mungkin dosen lain belum tentu pakai seperti ini gitu maksudnya. Nah, oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita break sekitar berapa menit ya? 15 menit bisa? Kita lanjut apa ya? Tapi kalau bisa on time ya. On time nanti. Karena waktunya nanti takutnya termakan lagi. Karena tadi kita kondisi di LMS kan bermasalah. Makanya agak lama di situ. Bisa ya? Nanti 15 menit setelah itu langsung on time. Atau gini aja. Silakan di off-kan kameranya barangkali. Tetapi masih di dalam sini gitu maksudnya. Biar nggak join-join ulang maksudnya. Iya, Pak. Nah, seperti itu juga boleh. Di off-kan boleh. Kalau ada yang ingin mau makan siang atau mengganjal boleh, itu maksudnya. Baik, itu aja ya materi kita teori sampai di sini saja. Break dulu kurang lebih 15 menit. Kita akan lanjutkan di praktikum sejenak. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.